Oke, teman-teman di YouTube semuanya. Ini saya baru pertama kali bikin vlog untuk tutorial recap atau mengganti kapasitor di amplifier. Nah, ini amplifiernya Lepi LP838. Ini harganya cukup terjangkau, sekitar 120 atau 150 ribu. Dan menariknya, ini ampli udah support speaker dan subwoofer. Nah, saya udah sering recap amplifier ini karena dulu awalnya begini. Dia penyakitnya tuh terminal speaker ini sering copot, jadi ininya lepas gitu. Ini seperti begini, kalau kita kelamaan, nah ini akan terjadi copot. Akhirnya saya buka. Nah, ternyata setelah dibuka itu dalamnya bagus. Saya punya yang versi sebelumnya, unit lain yang saya punya itu pakai chip TDA 7297. Jadi menurut saya itu udah bagus dan layak untuk diimprove lagi. Nah, unit yang lama yang udah saya perbaiki, udah saya recap, itu masih ada, masih dipakai. Dan sekarang jadinya saya mau coba lagi lakukan di unit ini. Kebetulan ada satu lagi. Oke, langsung saja. Jadi ini bisa dibilang live ya, syutingnya nggak dipotong-potong. Nanti saya singkat-singkat aja, mungkin potong-potong. Maksudnya tidak semuanya ditunjukkan, yang penting prosesnya secara umum akan saya jelaskan. Nah, ini terminal speaker penggantinya kita siapkan dulu. Kemudian kalau kita bicara recap, itu maksudnya adalah mengganti kapasitor. Karena kapasitor kalau di produk-produk yang low end atau kelas budget itu biasanya speknya itu meragukan. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi merek-merek nggak jelas, atau speknya terlalu mendekati. Misalnya dia power supply-nya 12 volt, tapi kapasitornya ratingnya 16 volt. Nah, kalau ini kapasitor bagus, kapasitor Jepang atau Amerika atau Eropa, kita bisa yakin tuh 16 voltnya udah pasti aman. Tapi banyak yang bilang kalau kapasitornya mereknya nggak jelas, lebih baik kita naikin dayanya atau rating tegangannya. Saya ada beberapa koleksi, misalnya seperti ini Panasonic, ini yang kelas 50 volt. Terus ada juga beberapa ini Nippon Chemicon yang kelas 35 volt. 35 volt ini udah pasti jauh lebih aman dan pasti suaranya lebih bersih. Walaupun itu mungkin nggak selalu kedengeran, tergantung speakernya, tergantung inputnya, tergantung power supply-nya. Tapi kalau kapasitornya bersih, itu pasti dayanya juga bersih. Oke, tadi itu kita bicara soal kapasitor power supply. Jadi ini power supply, jack DC dari belakang masuk ke sini, difilter oleh kapasitor ini. Nah, jadi ini saya mau ganti supaya dapat penyaringan ya, filtering sinyal atau arus listrik yang bagus. Ini sementara singkirkan dulu casingnya. Oke, sekarang kita bicara yang kedua adalah kapasitor-kapasitor yang ada di sekitar sini. Nah, kapasitor yang ada di sekitar sini itu fungsi-fungsinya sebagian besar adalah fungsi supply yang kecil untuk chipnya di bawah sini. Juga ada yang mengatur standby atau mute, atau mengatur supaya amplifiernya tidak dengung ketika kabel inputnya dicabut. Dan kalau kita perhatikan ada juga yang kecil-kecil di sekitar sini. Ini namanya kapasitor tone control. Ya, ini treble, bass gitu kan, volume. Di belakangnya ada
ada kapasitor kecil-kecil. Nah ini kalau diikutin jalurnya, sebenarnya ini treble. Kalau diikutin jalurnya, misalnya yang ini dia akan ke sini kapasitor. Nah kalau kita lihat baliknya tuh, dia mengarah ke sini nih. Nah dari sini lihat dari sini masuk ke sini. Nah ini daerah sini kalau lihat atasnya, nah ini adalah kapasitor yang kecil-kecil ini. Ini nilainya adalah 2,2 mikro. Ini bisa dibilang ciri-ciri kapasitor tone control ya. 2,2 mikro, nilai-nilai sekitar itu. Kalau yang ini nilainya sekitar 100-an. Nah ini sekitar 100-an biasanya kapasitor power atau untuk mute, standby, dan seterusnya. Tapi yang nilai-nilai 2,2 ini adalah kapasitor tone control. Nah di posisi tone control, kapasitor elko, elektrolitik, itu sebenarnya sangat tidak stabil. Nah, saya sendiri tidak ada background elektronika, tapi dulu seorang yang mengajarkan saya belajar amplifier ini, dia ngasih tahu bahwa semua nilai di bawah 10 mikro, 10 UF, itu sebaiknya diganti kapasitor film. Kapasitor film itu bentuknya bisa begini. Ini kapasitor film ya, ada yang namanya MKM atau MKT, ada yang seperti ini ya, MKS, WIMA, dan ada juga yang kapasitor namanya MKP. Yang besar-besar itu seperti untuk crossover, MKP. Nah, saya harus lihat dulu nanti yang mana yang muat. Di proyek-proyek saya sebelumnya saya pakai yang ini, nilainya 2,2 ya, 2,2. Kebetulan ini pas untuk di posisi ini. Nanti kalau saya nggak males, saya coba tampilkan fotonya, screenshot dari proyek yang terdahulu. Sebelum lanjut, saya mau kasih tahu juga bahwa saya tidak akan menyediakan sampel suara karena susah banget untuk ngerekam. Jadi ini sifatnya, anggap aja ini sebagai maintenance, sebagai pemeliharaan. Kalian lakukan ini, tujuannya bukan untuk dapetin suara bagus, anggap aja untuk meningkatkan safety-nya. Gitu aja. Kalau suaranya ternyata lebih jernih, itu bonus. Tapi yang udah saya rasain sendiri, suaranya emang lebih jernih. Oke? Tapi untuk percobaan kali ini, anggap aja kita hanya maintenance. Kita pastikan kualitasnya bagus dan kita maintain untuk beberapa tahun ke depannya, kapasitor-kapasitor ini memberikan performa yang terbaik. Nah ini saya juga udah punya beberapa nilai-nilai sekitar 100 UF. Ya, saya pakai Panasonic NHG, ada juga Rubicon tuh. Pokoknya apapun mereknya, semuanya bagus, yang penting ori. Jadi sebagai kesimpulan, saya akan lakukan satu, ganti terminal speaker. 2, saya akan ganti kapasitor-kapasitor untuk nilai 100 dan 200-an saya akan ganti. Dan saya akan ganti kapasitor tone. Pakai apa di sini masih belum tahu. Nanti kita lihat di video part 2-nya. Supaya nggak kepanjangan, mungkin video ini jadi preview dulu untuk awalnya, nanti berikutnya saya sambung lagi. Terima kasih.